Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriyah yang kita kenal dengan bulan puasa dan sangat populer dengan Syahrul Quran atau bulan diturunkannya awal-awal Al-Quran. Pembicaraan kali ini kita arahkan kepada bagaimana memahami petunjuk Al-Quran. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini pernyataan dan proklamasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin ada orang yang menemukan ternyata informasi Al-Quran itu ada yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan bahkan ada yang terkesan bertentangan. Nah, untuk itulah pertemuan kali ini mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sepintas terlihat berbeda informasinya, atau bahkan ada yang bertentangan, itu sesungguhnya tidaklah berbeda dan bertentangan. Akan tetapi memang berbicara dalam konteks yang berbeda. Jadi sangat logis jika Al-Quran menggunakan redaksi yang berbeda, karena konteks pembicaraannya memang berbeda. Mungkin perlu dikemukakan contoh konkret. Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbicara tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan berbunyi demikian. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Kalau kita terjemahkan, bulan Ramadan yang padanya diturunkan awal-awal Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu pun juga terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menggunakan ungkapan hudal linnas, yang artinya fungsi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tidak ada pembatasan.
apakah dia orang beriman, apakah dia orang muslim, apakah dia orang kafir. Apapun status orang, apapun agama yang dia peluk, sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk yang sangat umum untuk seluruh umat manusia. Ketika kita baca Al-Baqarah juga ayat 2 dan seterusnya, ini orang yang tidak mendalam ilmu Al-Qur'annya tentu merasakan berbeda dari informasi yang pertama tadi. Ayatnya berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu juga tentang Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Kitab ini atau Al-Quran ini tidak mengandung keraguan sedikit juga pun. Ia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini terlihat perbedaan. Kalau ayat sebelumnya menyatakan petunjuk untuk seluruh umat manusia, di sini ditegaskan Al-Quran itu petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan jika hanya itu yang kita lihat, tentu ada perbedaan informasi antara surah Al-Baqarah ayat 185 tadi yang menyatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh umat manusia, sementara Al-Baqarah ayat 2 ini membatasi bahwa petunjuk Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perlu ditegaskan bahwa Al-Baqarah ayat 185 itu memang menginformasikan tentang Al-Quran. Isinya proklamasi apa sih sesungguhnya Al-Quran. Makanya fungsi utama Al-Quran dijelaskan, dia sebagai hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ada ulama yang menggunakan sebuah perbandingan, petunjuk Al-Quran itu bagaikan sinar matahari. Siapapun yang mendapatkan sinar matahari, dia akan mendapatkan manfaat. Siapapun orangnya, apapun posisinya, manfaat matahari itu sangat baik untuk kita. Bahkan dalam kondisi COVID-19 ini, orang yang mendapatkan sinar matahari dengan berjemur dalam waktu yang tertentu itu akan mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, siapapun orangnya, asal dalam kondisi normal, kecuali dia dalam kondisi tidak normal, sedang sakit atau ada gangguan yang lain, maka dapat dipahami bahwa sinar matahari itu bisa berakibat untuk orang yang bersangkutan. Taruhlah kalau kita maunya pernah sakit mata, jangankan melihat sinar matahari yang terang benderang di siang bolong, melihat lampu tembok, ini ketika kita bangun tidur pagi, orang yang sedang sakit mata, melihat sedikit cahaya, itu sudah matanya perih. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa menyatakan bahwa petunjuk Al-Quran itu terbatas. Karena tadi kalau kita perbandingkan dengan sinar matahari, siapapun yang mendapatkannya asal dalam kondisi normal, dia akan mendapatkan manfaat itu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa untuk ayat 185 surah Al-Baqarah, informasinya ini menjelaskan tentang nilai utama petunjuk Al-Quran
yang tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja, tetapi siapapun bisa mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam kondisi sekarang ini umpamanya, orang yang biasa dengan kebersihan, hidup bersih, selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan dan sebagainya, dia akan mendapatkan manfaat itu dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa hidup bersih dan bahkan sering mengabaikan kebersihan. Jadi petunjuk Al-Quran itu bersifat netral, siapapun dapat memanfaatkannya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 2 surah Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, ini untuk bisa memahami Al-Baqarah ini yang ayat 2 sampai seterusnya, itu paling tidak kita baca sampai dengan ayat 20. Di mana dari ayat-ayat itu dapat kita bagi menjadi 3 kelompok manusia. Kelompok pertama itu yang disebutkan dengan al-muttaqin. Al-Quran menggunakan hudal lil muttaqin. Mereka disebutkan atau keterangan tentang orang-orang yang bertakwa itu disebutkan ayat 3, 4 sampai dengan ayat 5. Yang ditutup ayat 5 itu dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di mana orang yang bertakwa itu dengan ciri-ciri tertentu, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menggunakan hudal lil muttaqin karena dari ayat 2 sampai dengan ayat 20 itu menjelaskan sikap manusia. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang petunjuknya bersifat netral. Siapapun dapat menggunakan petunjuk itu. Akan tetapi ketika dilihat sikap orang terhadap petunjuk Al-Quran atau sikap orang terhadap Al-Quran itu sendiri, ini terbagi kepada 3 sikap. Sikap ini tidak akan berubah sampai nanti pada akhir zaman. Jadi sikap yang pertama yang disebutkan di sini adalah hudalil muttaqin, di mana orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang aktif menerima petunjuk Al-Quran. Tadi dijelaskan pada ayat 3, 4, dan 5. Yang disimpulkan pada ayat 5 itu mereka betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran itu, dan mereka memperoleh keberuntungan. Lalu sikap yang kedua, biasanya kan dalam pembahasan tentang sikap ini ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang moderat. Nah, seperti itu juga Al-Quran menjelaskan. Kalau yang pertama tadi adalah ekstrim kanan yang sangat aktif menerima petunjuk Al-Quran, sementara kelompok kedua ini sama sekali tidak mau menerima petunjuk Al-Quran. Mereka menentang, mereka tidak percaya, mereka bahkan mendustakan. Nah, siapa mereka itu dijelaskan pada ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sikap mereka dijelaskan, orang-orang yang kafir itu sama saja diberi petunjuk atau dibiarkan tidak diberi petunjuk, mereka tidak
tetap tidak mau beriman. Ya, karena sikap mereka seperti itu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka. Apapun penjelasan Al-Qur'an itu tidak akan bisa mengubah mereka, karena hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-7 disebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishabatun wa lahum adzabun azim. Di sini dijelaskan Allah mengunci mati hati mereka. Tapi perlu kita ingat, ayat ini kan terdapat pada ayat 7 setelah ayat 6 tadi. Mengapa Allah mengunci mati hati mereka? Ya karena sikap mereka yang sama sekali tidak mau menerima petunjuk Al-Quran. Ini kadang sering orang membolak-balik. Ini kita sampaikan logika Al-Quran menjelaskan seperti itu. Orang-orang kafir itu diberi petunjuk atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Nah karena itulah lalu Allah mengunci mati hati mereka. Jadi jangan dibalik-balik, jangan menggunakan logika terbalik. Kayak apa aja hendak beriman? Bagaimana bisa beriman kalau Allah sudah mengunci hati mereka? Padahal urutan ayat ini kan menjelaskan sikap mereka dulu yang tidak mau menerima petunjuk Al-Quran. Nah, baru Allah kunci, Allah laknat. Hati mereka tidak terbuka dengan alasan apapun. Nah, itu sikap orang yang kedua dalam menerima petunjuk Al-Quran. Nah, lalu ayat ke-8 sampai dengan ayat 20. Ini menjelaskan sikap ketiga dari kelompok manusia terhadap Al-Quran atau terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran. Allah menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengaku dengan lidahnya, dengan lisannya, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, dan kami beriman juga dengan hari akhirat. Tapi Allah sudah menyatakan dalam penutup ayat, wa mahum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Mereka itu hanya pengakuan lisannya beriman, tapi hatinya sebenarnya sama sekali tidak beriman. Hatinya sama dengan orang kafir. Tetapi mereka punya sikap yang berbeda. Kalau orang kafir secara jantan menolak, tidak menerima, dan bahkan mendustakan Al-Quran, tetapi orang munafik ini bersikap pura-pura. Mungkin kita bertanya, mengapa mereka pura-pura? Ini karena mereka itu adalah orang yang lemah. Itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Tadi Allah nyatakan wa mahum bimu'minin. Nah, sikap mereka yang dijelaskan oleh Allah itu terdapat pada ayat-ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dengan sikap seperti itu, pura-pura beriman, menurut mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang yang beriman ditipu kan masih mending. Tetapi maksud mereka menipu Allah. Bagaimana ini? Tentu mereka tidak akan berhasil menipu Allah itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Maka Allah nyatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka itu tidak akan berhasil menipu Allah. Yang tertipu justru diri mereka sendiri. Kalau istilah orang Banjar itu menggunakan apa? Senjata makan tuan. Maksudnya menipu Allah, tetapi yang tertipu mereka sendiri. Ini sudah Allah nyatakan sendiri pada ayatnya itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kelemahannya tadi apa? Mereka tidak sadar bahwa menipu Allah itu tidak akan bisa berhasil.
Pada ayatnya lain Allah nyatakan wa makaru amakallallah wallahu khairul makirin. Ini kalau itu makar, nah ini di sini adalah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, lalu kelemahan mereka sebenarnya ini diungkap oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Orang munafik itu adalah orang yang lemah otaknya, lemah pikirannya, lemah juga penggunaan logikanya. Allah nyatakan apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Nah, kalau ditanya penyakitnya penyakit apa? Banyak penyakitnya. Tadi yang pertama adalah penyakit lemah otak. Nah, ini nanti akan dibuktikan pada ayat-ayat berikutnya. Mereka menyatakan beriman, tetapi ketika disuruh betul-betul beriman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, mereka menyatakan apa? Anu minu kama amanas sufaha. Nah, ini kan kalau orang cara berpikirnya logis, di awal menyatakan beriman, ketika disuruh beriman ya langsung aja beriman. Tetapi di awal menyatakan beriman, tetapi ketika disuruh beriman sungguhan, justru mereka punya penilaian tersendiri. Anu minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Nah, jadi kan kesimpulannya apa? Orang beriman itu adalah orang bodoh menurut logika mereka. Tetapi di awal mereka menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Nah, di sini kelemahan otak orang-orang munafik itu. Jadi tadi dinyatakan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dengan sikap mereka seperti itu, Allah bahkan menambahkan penyakit itu. Sebagai penutup ayat itu, walahum adzabun alim. Di samping Allah tambahkan penyakit, karena dengan penyakit tambahan itu justru menjadikan mereka berbuat dosa. Nah, makanya walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Mengapa itu? Bima kanu yakdzibun. Karena mereka melakukan dusta. Jadi kalau tadi dengan sikap menipu, tentunya dengan dusta. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena mereka melakukan pendustaan, mendustakan Al-Quran. Ayat selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila mereka atau kepada mereka dinyatakan, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Apa yang mereka nyatakan? Innama nahnu muslihun. Bahkan mereka tidak sadar melakukan pengerusakan di bumi itu. Mereka merasakan melakukan kebaikan. Jadi ini sudah sangat parah penyakitnya. Orang yang melakukan pengerusakan tapi merasa melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, melakukan kebaikan. Ini sudah sangat parah. Karena mereka sama sekali tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kerusakan. Nah, ayat-ayat selanjutnya ini hanya membuktikan bagaimana sikap orang munafik itu terhadap Al-Quran. Nah, oleh karena itu, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 20 ini berbicara tentang sikap manusia, sikap orang terhadap petunjuk Al-Quran. Dan yang pertama sekali diinformasikan, orang yang secara aktif menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itulah orang yang disebut dengan al-muttaqin atau al-muttaqun. Penyebutan hudal lil muttaqin ini karena menyangkut sikap. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan sikap orang terhadap Al-Quran, maka digunakan ungkapan hudal lil muttaqin. Nah, sementara yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 185, karena itu menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Petunjuknya bersifat netral. Siapapun akan dapat
menerima petunjuk Al-Quran. Dan orang yang dapat menerima petunjuk Al-Quran akan memperoleh manfaat. Seperti yang diumpamakan oleh seorang tokoh, itu dengan sinar matahari. Dia sangat netral. Asal orang yang normal, sinar matahari itu akan bermanfaat bagi dirinya. Bahkan tumbuhan sekalipun itu akan ada perbedaan. Jadi kalau kita yang tinggal di rumah panggung, di kolong rumahnya ada kangkung yang hidup. Nah, yang tidak dapat menerima sinar matahari secara langsung, itu bandingkan dengan kangkung yang secara langsung menerima petunjuk Al-Quran, itu tentu berbeda. Kangkung yang secara langsung menerima petunjuk Al-Quran, tadi dibandingkan dengan sinar matahari, itu berwarna hijau cerah. Sementara kangkung yang tidak dapat sinar matahari di bawah kolong, walaupun dia hidup, itu akan terlihat pucat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Sabilal Muhtadin yang saya hormati, ada yang terlihat bahkan bertentangan. Kalau itu tadi kan hanya berbeda. Informasi Al-Quran, hudal lil muttaqin dan dengan hudal linnas. Sementara di sisi lain ada ayat yang terlihat bertentangan. Umpamanya kita ambil surah Ar-Rahman ayat 39 yang berbunyi fayawma idzil la yus'alu 'an dzambi insun wala jan. Kalau kita terjemahkan, pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Nah, ini kalau orang hanya membaca ayat ini tentu akan merasakan ganjil atau aneh. Dalam pelajaran tauhid itu kan ada yang disebut dengan tanya jawab sebagai bagian dari kehidupan akhirat nanti. Orang ditanya, lalu selesai pertanyaan itu dijawab, baru ada apakah dia akan masuk surga karena kebaikannya banyak, atau dia mampir dulu di neraka. Ini kan bagian dari rukun iman. Tetapi ayat ini sepintas memang aneh. Fayawma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu, hari kiamat itu maksudnya la yus'alu 'an dzambihi insun. Seorang manusia tidak akan ditanya tentang dosanya. Jadi seolah-olah sama sekali tidak ada pertanggungjawaban amal yang kita lakukan di dunia ini. Wala jan. Begitu pula dengan jin. Padahal Allah sudah berfirman pada ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Nah, kalau dia tidak mengabdi, berarti kan dia melakukan dosa. Nah, di sini justru mereka tidak ditanya. Manusia dan jin itu tidak ditanya tentang dosanya. Nah, untuk hal yang seperti ini, dalam ilmu Al-Quran itu disebutkan ada salah satu cara menafsirkan Al-Quran supaya tidak keliru. Itu dilihat dulu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dalam pembahasan ulumul Quran disebut dengan munasabah bainal ayat. Ayat ini terletak di mana, sebelumnya bicara tentang apa, sehingga ayat yang berbunyi yang seperti tadi, yang seolah-olah menafikan adanya tanya jawab di akhirat, itu bisa kita pahami. Nah, bisa kita kontrol dengan ayat 37. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Nah, ini gambaran nanti ketika terjadi kiamat. Nah, diawali dengan seperti itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, dalam pembicaraan seperti itu baru ayat tadi, fayawma idzin la yus'alu 'an dzambi insun wala jan. Nah, untuk mudah memahami ini kita bandingkan saja. Ada orang berkendaraan, naik sepeda motor,
dia pakai helm. Ya kalau sekarang pakai masker. Jalannya pelan, tidak mengganggu orang lain. Nah, ketika tidak ada razia, kita kan yakin betul orang yang seperti itu tadi tidak akan ditanya apakah dia bawa SIM, apakah dia bahkan mungkin tidak punya SIM, tapi dia sudah ikuti aturan, dia tidak akan ditanya. Nah, mungkin ayat ini kondisinya seperti itu. Ketika tidak ada razia, orang yang menggunakan kendaraan dengan memenuhi aturan, maka dia tidak akan ditanya. Nah, sekarang ada ayat yang lain. Ini terdapat pada surah As-Saffat ayat 24. Ayatnya berbunyi waqifuhum innahum mas'ulun. Nah, kalau kita terjemahkan, dan tahanlah mereka atau hentikan mereka karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Nah, ini kan bukan hanya berbeda, bahkan bertentangan. Kalau tadi tidak ditanya, seorang manusia atau seorang jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Sementara ayat ini waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka karena mereka akan ditanya. Nah, ini kalau tadi kita bandingkan dengan adanya razia, tidak adanya razia, maka ini ketika kondisi orang sedang razia. Jadi ketika razia itu kan siapapun yang melalui jalan menggunakan kendaraan yang dirazia, apakah dia punya SIM atau tidak, apakah dia bawa STNK atau tidak, apakah dia sudah memenuhi aturan atau tidak, semua itu akan ditanyakan. Nah, ini gambarannya dengan waqifuhum innahum mas'ulun. Nah, nanti kan di akhirat dalam keimanan kita itu ada waktu tanya jawab, soal jawab. Itulah waktunya. Sementara yang tadi tidak ada tanya jawab karena baru akan terjadi kiamat atau hari haknya kiamat itu sendiri. Begitu kiamat terjadi, orang tidak akan ditanya tentang dosa karena belum saatnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami, bahwa petunjuk Al-Quran itu sesungguhnya tidak ada yang bertentangan. Karena di awal itu sudah kita nyatakan, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran itu berasal bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka tentu banyak pertentangan, ikhtilafan. Nah, sementara yang tadi terkesan berbeda, yang tadi terkesan bertentangan, itu hanya kesan saja. Tetapi begitu kita posisikan ayat ini bicaranya dalam konteks apa, nah, kita akan bisa mengerti, oh ternyata mengapa berbeda, karena konteks pembicaraannya juga berbeda. Jadi kalau Al-Quran hudal linnas, karena menjelaskan informasi awal tentang Al-Quran sendiri. Ketika menggunakan hudal lil muttaqin, ya ini Al-Quran ingin menjelaskan sikap manusia terhadap petunjuk Al-Quran. Jadi ada yang sangat positif, yaitu mereka yang bertakwa, itu yang menerima petunjuk Al-Quran itu secara aktif. Nah, nanti kan kebalikannya ada al-kafirun, al-kafirin, orang-orang kafir. Itu sama sekali tidak bisa menerima. Dan yang ketiga adalah al-munafiqin, orang-orang munafik. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah bahwa ketika kita melihat informasi Al-Quran itu berbeda atau menurut kesan kita bertentangan, maka perlu kita tanyakan pada orang yang punya kompetensi terhadap ilmu Al-Quran, sehingga kita bisa memahami bahwa dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada pertentangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.